sehubungan dengan adanya somasi dari PT PN 8 terkait lahan di Markas Syariah Megamendung, maka dapat kami sampaikan bahwa Habib Rizik sudah melakukan klarifikasi atas hal tersebut melalui video yang ramai sudah beredar, yang pada intinya adalah bahwa pihak Habib Rizik dan Markas Syariah membeli atau overgarap membeli dari penggarap atau overgarap, kemudian itu dibeli dari uang masyarakat, uang umat, uang saudara-saudara beliau, uang jamaah beliau juga, uang beliau juga gitu kan, dan diperuntukkan asetnya itu untuk umat, sehingga ada satu fakta lagi bahwa diduga mereka PT PN itu sudah tidak memanfaatkan HGU-nya itu selama lebih dari 30 tahun menurut beliau, sehingga para penggarap itu menggarap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. PT PN 8 versus Markas Syariah. Sudah tahu milik PT PN 8, kenapa FPI masih nekat juga? Inilah penampakan Ponpes Markas Syariah, yang saat ini tengah menjadi polemik. Pasalnya, bangunan ini ternyata berdiri di lahan milik PT PN 8, dengan bersertifikat HGU atau Hak Guna Usaha. Lahan yang ditempati Markas Syariah bisa dikatakan cukup luas. Dari surat somasi yang beredar tanggal 18 Desember tahun 2020, penggunaan fisik tanah HGU seluas kurang lebih 30,91 hektar. Penggunaan lahan sejak tahun 2013 disebut tanpa izin dan persetujuan dari PT PN 8. PT PN 8 memberikan waktu 7 hari kerja untuk menyerahkan lahan tersebut. Jika tidak, maka perusahaan membawa perkara ini ke ranah hukum. Hal ini dibenarkan oleh kuasa hukum FPI, mereka mengakui dan bersedia mengembalikan asalkan dengan syarat PT PN 8 harus mengganti rugi semua biaya yang dikeluarkan atas aset bangunan dan biaya pembelian lahan dari para petani. Dan sejarah 30 tahun, tanah ini ditelantarkan oleh PT PN. PT PN nggak pernah berkebun lagi di sini sudah. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Lalu kalau sudah batal, untuk siapa? Untuk warga yang menggarap, untuk para petani. Kira-kira jelas tidak? Nah, lalu bagaimana maksudnya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas, saudara. Kami datangin petaninya, ada mau jual lahannya ya. Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang, katanya bayarin tanah kami baik kalau buat pesantren. Jadi mereka datang, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, ada yang punya cuma 1,5 hektar. Datanglah mereka membawa surat, ditandatangani oleh lurah, saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Pihak FPI juga mengklaim, jika mereka membeli lahan tersebut dari para penggarap petani di Megamendung. Namun ada yang terkesan aneh, karena di sisi lain, sebenarnya pihak FPI pun telah mengetahui bahwa lahan tersebut sejatinya adalah milik PT PN 8. Tapi mengapa masih nekat juga?